Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai praktikum pemisahan difusional acara ketiga, yaitu difusivitas integral. Sebelumnya, perkenalkan saya Lia Widyaningsih dengan NIM 121180028 serta kedua rekan saya, Anja Rafita Yuna dengan NIM 121180011 dan Syaugi dengan NIM 121180017. Pada video ini akan dibahas beberapa bagian sebagai berikut. Di antaranya, pertama, pengertian, kedua, tujuan kegiatan, ketiga, alat dan bahan beserta rangkaian alat, serta cara kerja dan kesimpulan. Sebelumnya, untuk pengertian difusi sendiri adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Contoh yang sederhana pada kehidupan sehari-hari adalah pemberian gula pada cairan teh tawar, maka lama-kelamaan cairan menjadi manis. Difusivitas cairan tergantung pada sifat-sifat komponen, temperatur, serta konsentrasi dari cairan tersebut. Tetapi, dalam pelaksanaan percobaan ini, faktor temperatur diabaikan, karena perbedaan temperatur yang kecil akan menyebabkan perbedaan densitas yang kecil, sehingga menyebabkan massa tidak berubah. Difusivitas adalah suatu faktor perbandingan, yaitu difusivitas massa atau komponen yang mendifusi melalui komponen pendifusi. Zat yang terlarut akan mendifusi dari larutan yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah. Kecenderungan zat untuk mendifusi dinyatakan dengan koefisien difusi. Nah, koefisien difusi merupakan sifat spesifik sistem yang tergantung pada suhu, tekanan, dan komposisi sistem. Adapun tujuan kegiatan ini adalah menentukan koefisien difusivitas integral atau DAB yang merupakan perbandingan luas dengan waktu dalam satuan cm² per menit dari larutan asam oksalat yang berbeda. Nah, DAB sendiri adalah koefisien difusi untuk komponen A yang mendifusi melalui B. Selanjutnya, untuk alat yang digunakan pada percobaan ini diantaranya 1. Alat suntik, kedua, buret, ketiga, corong, keempat, tabung Erlenmeyer, kelima, stopwatch, keenam, pipa kapiler, ketujuh, penggaris, serta timbangan analitik. Untuk bahan yang digunakan diantaranya 1. Air, kedua, aquades, 3. Larutan indikator PP, keempat, larutan asam oksalat, kelima, larutan asam standar, serta larutan NaOH. Untuk rangkaian alatnya dapat dilihat pada gambar. Untuk keterangan nomor 1, yaitu bak penampung air. Untuk keterangan nomor 2, yaitu keran pengatur aliran. Untuk keterangan nomor 3, yaitu bak difusi, yang mana di dalamnya terdapat pipa kapiler, serta untuk keterangan nomor 5, yaitu outlet. Selanjutnya, cara kerja pada percobaan ini terdapat
menjadi 4 bagian. Yang pertama, yaitu menentukan volume pipa kapiler. Dengan cara menimbang berat pipa kapiler kosong, lalu menimbang berat pipa yang diisi dengan aqueous, sehingga diperoleh berat aqueous. Selanjutnya, mengukur panjang pipa, lalu mengukur suhu aqueous, kemudian mencari densitas aqueous berdasarkan suhu yang telah diukur, lalu menghitung volume pipa, dan terakhir, setelah menghitung volume pipa, dilanjutkan dengan mengukur tinggi masing-masing pipa kapiler. Cara kerja yang kedua yaitu standarisasi larutan NaOH. Dengan cara pertama, mengambil asam standar 10 ml larutan, kemudian memasukkan asam standar ke dalam Erlenmeyer dan menambahkannya dengan indikator PP. Lalu, menitrasi larutan standar dengan larutan NaOH. Selanjutnya, mencatat volume NaOH yang digunakan untuk titrasi. Setelah itu, melakukan percobaan sebanyak 2 kali. Pada cara kerja yang ketiga, yaitu standarisasi asam oksalat. Dengan cara memasukkan sebanyak 10 ml larutan asam oksalat atau X1 ke dalam Erlenmeyer dan menambahkannya dengan indikator PP. Setelah itu, menitrasi asam oksalat X1 dengan larutan NaOH, lalu mencatat volume NaOH yang digunakan untuk titrasi. Selanjutnya, melakukan percobaan yang sama untuk larutan asam oksalat atau X2. Pada cara kerja keempat, yaitu percobaan difusi, dengan cara mengisi pipa kapiler dengan asam oksalat X1 dan mengusahakan tidak ada gelembung udara. Selanjutnya, menyusun pipa kapiler dalam bak air dan mengusahakan tingginya sejajar. Lalu, mengalirkan air dan mengatur agar alirannya laminar dan mencatat sebagai T sama dengan 0 pada saat air mencapai puncak pipa kapiler yang tertinggi. Kemudian, mengambil pipa kapiler setiap selang waktu 4 menit secara berurutan. Lalu, mengambil asam oksalat X1 dalam pipa kapiler menggunakan jarum suntik dan memasukkannya ke dalam gelas ukur terlebih dahulu. Lalu, menambahkan aqueous hingga volumenya mencapai 10 ml. Setelah itu, memasukkan asam oksalat X1 yang telah dicampur dengan aqueous ke dalam Erlenmeyer, menambahkan indikator PP, lalu menitrasinya dengan NaOH. Terakhir, mengulangi percobaan untuk asam oksalat X2. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai DAB dapat dicari. Semakin besar konsentrasi asam oksalat, semakin besar pula nilai DAB-nya. Semakin lama waktu difusi, maka akan semakin banyak asam oksalat yang terdifusi oleh air. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.